Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepi Apriliani dari kelas akuntansi A dengan NPM 2022 Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis saya mengenai permasalahan yang ada di dalam mikroekonomi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak sama-sama. Baik, langsung ke inti saja. Jadi di sini saya memiliki satu buah tabel, di mana tabel ini memiliki beberapa unsur, di antaranya ada unsur tanah, kemudian L ini adalah tenaga kerja, TP adalah total produksi, MP adalah marginal produksi, dan AP adalah average atau rata-rata produksi. Nah, kita anggap tabel ini sebagai tabel produksi usaha pertanian bayam milik saya gitu, dimana tabel ini memuat laporan total produksi usaha saya selama 10 bulan gitu, dari bulan pertama sampai bulan ke 10 gitu, dimana kenaikan total produksi ini sejalan dengan total tenaga kerja yang saya tambah setiap bulannya gitu, tetapi dengan tanah yang luasnya sama gitu, tidak berubah dari bulan pertama sampai bulan ke-10 gitu. Nah, total produksi yang saya hasilkan itu sejalan dengan total tenaga kerja yang saya tambah secara rutin setiap bulannya gitu. Setiap saya tambah satu orang, di bulan selanjutnya total produksi saya juga bertambah gitu. Tetapi jika kita amati di bulan ke-9, saya justru malah mengalami penurunan total produksi, yakni dari 1520 menjadi 1440 gitu. Jadi total produksi saya di bulan ke-9 lebih kecil daripada di bulan sebelumnya. Padahal pada saat bulan ke-9 saya memiliki total tenaga kerja sebanyak 9 orang, lebih besar daripada bulan sebelumnya. Ini di bulan sebelumnya saya hanya memiliki 8 orang pekerja. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Jadi dalam ekonomi itu terdapat hukum keterbatasan peningkatan gitu, di mana sebuah output itu bisa tercapai dengan optimal ketika input yang ditambah itu setara gitu. Nah, di sini input yang saya miliki adalah tanah dan tenaga kerja gitu, sedangkan outputnya itu adalah total produksi. Nah, bisa kita lihat ada kesenjangan terhadap penambahan input itu sendiri, yakni saya hanya menambah input tenaga kerja setiap bulannya, tetapi luas tanah yang saya miliki tidak saya tambah gitu. Hal ini yang menyebabkan adanya kesenjangan atau adanya penurunan total produksi saya di bulan ke-9 gitu, karena input yang saya lakukan itu tidak setara gitu, sehingga outputnya tidak optimal. Kemudian mari kita klasifikasikan tahapan optimalnya perusahaan milik saya ini gitu. Dalam HKP itu sendiri terdapat 3 tahapan, yakni ada tahap 1, 2, dan 3, di mana tahap 1 itu menggambarkan atau membuktikan bahwa total produksi, marginal produksi, dan rata-rata produksi itu berjalan naik gitu. Ketika total produksi, marginal, dan rata-rata produksinya naik, berarti tahap perusahaan saya itu berada di tahap yang pertama. Ya, kita lihat di bulan pertama, kedua, dan ketiga, perusahaan saya ini masuk ke tahap pertama. Karena apa? Karena total produksi dari bulan 1 ke bulan kedua, kemudian ke bulan ketiga juga mengalami kenaikan. Kemudian marginalnya juga mengalami penaikan. Nah, ini dari 0 ke 250, kemudian ke 410. Begitu juga dengan rata-ratanya juga sama mengalami kenaikan. Artinya, perusahaan saya itu berada pada tahap pertama, di mana pada tahap ini perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang optimal gitu. Kemudian yang kedua, ada tahap kedua, di mana total produksi masih naik, tetapi marginal dan rata-rata ini masih turun. Nah, produksinya naik, tetapi marginal dan rata-ratanya turun gitu. Kita lihat di tabel, dari bulan ke-4 sampai bulan ke-8, total produksi saya masih meningkat dari 810 ke 1080 ke 1290 sampai ke bulan ke-8 yang ini 1520 masih mengalami kenaikan. Tetapi di marginalnya mengalami penurunan dari 270 ke 210 ke 150 ke 65 dan 15.
begitu juga dengan rata-ratanya sama juga mengalami penurunan. Artinya perusahaan saya ini berada pada tahap kedua. Ini masih dikatakan sebagai optimal. Perusahaan saya masih optimal karena total produksinya masih bertambah gitu, jadi tidak terjadi adanya kerugian di perusahaan saya. Dan selanjutnya adalah tahap ketiga, di mana semua aspek itu mengalami penurunan, dari mulai total produksi, marginal, dan rata-rata produksi juga mengalami penurunan gitu. Kalau di tabel itu terjadi di bulan ke-9 tadi, itu 9 sama 10, di mana semua aspeknya mengalami penurunan dari bulan sebelumnya gitu. Bahkan di marginalnya nilainya menjadi negatif atau tidak ada dari sebelumnya itu justru malah menurun dari total produksi sebelumnya gitu. Berarti di bulan ke-9 dan ke-10 ini perusahaan saya berada di tahap ketiga, yakni sudah tidak optimal lagi gitu, karena perusahaan saya ini dikatakan performanya menurun gitu. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, analogi lain yang dikemas dalam bentuk sederhana, misal nih, kita mempunyai satu lahan sawah di mana si sawah tersebut digarap oleh 5 orang, dan si 5 orang itu ketika panen bisa mengumpulkan sebanyak 1 karung padi per orangnya gitu. Kemudian di panen selanjutnya itu terjadi penambahan pekerja menjadi 10 orang gitu. Nah, ketika terjadi penambahan pekerja dengan luas sawah yang sama di panen itu, justru semua pekerja hanya bisa mengumpulkan sebanyak setengah karung saja gitu. Nah, hal ini tuh bisa disebut sebagai ketidakefektifan di dalam perusahaan, atau bahkan perusahaan bisa disebut mengalami kerugian karena apa yang didapat perusahaan itu tidak sesuai dengan apa yang perusahaan keluarkan gitu. Artinya gaji yang diterima oleh para pekerja itu tidak sesuai dengan hasil kerjanya gitu. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena ini hanya analisis dari diri saya pribadi gitu. Kalau misalkan ada perbedaan, itu adalah hal yang wajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.